Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam hormat kami untuk Ibu Hartini selaku dosen di mata kuliah Manajemen Keuangan dan Risiko, Program Magister Manajemen Universitas Trisakti tahun 2020. Pada kesempatan di pagi hari ini, kami dari kelompok 7 akan mencoba menyampaikan mengenai analisis laporan keuangan dari PT Kalbe Pharma Tbk dari tahun 2016 sampai 2020 dengan anggota kelompok yaitu Apriliani Ade Ayu, Yulia Ekarianti, dan juga saya sendiri Robi Oliandi. Sebelum kita memasuki bagaimana analisis laporan keuangan dari PT Kalbe Pharma Tbk, ada baiknya saya untuk menyampaikan sedikit mengenai company overview ataupun company highlight dan juga financial highlight dari PT Kalbe Pharma Tbk itu sendiri. Baik, yang pertama itu PT Kalbe Pharma sendiri merupakan perusahaan yang sudah didirikan di tahun 1966, memiliki visi untuk menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik dengan skala internasional, dan juga didukung oleh misi mereka yaitu untuk meningkatkan kesehatan dan juga kehidupan yang lebih baik. Dalam menggapai visi dan misinya, PT Kalbe Pharma didukung dengan Pancasrada sebagai nilai dasar perseroan dan juga kemampuan terbaik di bidang penelitian dan pengembangan serta manajemen. Dari tahun ke tahun, Kalbe sendiri telah memperluas kegiatan usahanya menjadi penyedia solusi kesehatan terintegrasi melalui 4 kelompok divisi usaha, yaitu divisi obat resep, divisi produk kesehatan, divisi nutrisi, dan juga divisi distribusi dan logistik. Nah, selanjutnya adalah beberapa produk kesehatan dari PT Kalbe Pharma Tbk itu sendiri. Di sini kita bisa melihat banyak sekali ragam jenis produk, mulai dari multivitamin, hand sanitizer, susu, serta minuman-minuman kesehatan yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia ini. Kita juga bisa melihat di sini bagaimana supply chain ataupun rantai pasokan dari PT Kalbe Pharma Tbk, di mana PT ini hampir cover hampir seluruh bagian wilayah Indonesia, memiliki 76 cabang, lebih dari 200.000 gerai, dan juga 3 pusat distribusi regional. Di sini juga ada beberapa grafik yang menunjukkan sedikit mengenai bagaimana statistik karyawan, baik itu berdasarkan golongan, berdasarkan pendidikan, usia, dan juga berdasarkan statusnya. Di mana statistik karyawan berdasarkan golongan, di sini ada 116 eksekutif, ada 869 manajer, 3.264 officer ataupun supervisor, dan juga hampir 7.880 orang staff di tahun 2020. Jika kita melihat bagaimana statistik karyawan berdasarkan pendidikan, ini ada 9 orang dari doktorat ataupun sarjana 3, ada 185 orang dari profesor, lalu 638 orang dari apoteker, 312 orang dari postgraduate, dan juga 4.820 orang dari undergraduate. Baik, selanjutnya kita akan memasuki financial highlight dari perusahaan ini. Di grafik ini kita bisa melihat penjualan neto ataupun net sales di tahun 2020 sebesar 23.113 miliar rupiah, tahun 2019 sebesar 22.633 miliar rupiah, tahun 2018 sebesar 21.074 miliar rupiah, di tahun 2017 sebesar 20.182 rupiah,
Dan yang terakhir di tahun 2016 sebesar Rp19.374. Jika kita memperhatikan di grafik ini, PT KB Pharma memiliki penjualan neto ataupun net sales yang bertambah ya, di setiap tahunnya. Lalu kita juga bisa melihat melalui laba bruto ataupun gross income di tahun 2020 PT KB Pharma mendapatkan Rp10.246 miliar, 2019 mendapatkan Rp10.243 miliar, 2018 mendapatkan Rp9.848 miliar, 2017 mendapatkan Rp9.812 miliar, dan di tahun 2016 mendapatkan Rp9.488 miliar. Selanjutnya, dari laba bersih perusahaan ataupun net income, PT KB Pharma di tahun 2020 mendapatkan Rp2.733 miliar, di tahun 2019 mendapatkan Rp2.507 miliar, 2018 mendapatkan Rp2.457 miliar, 2017 mendapatkan Rp2.404 miliar, dan di 2016 mendapatkan Rp2.300 miliar. Selanjutnya juga ada laba bersih per saham atau earning per share. Di tahun 2020 ada 58,31, 2019 53,48, 2018 52,42, 2017 51,28, dan di tahun 2016 49,6 rupiah. Dari tabel ini, dari grafik ini kita bisa melihat bahwa baik dari laba bersih dan juga earning per share itu meningkat di setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Baik, selanjutnya kita bisa melihat persen dalam return on equity ratio ataupun rasio dalam laba terhadap ekuitas. Di tahun 2020 PT KB Pharma memiliki 14,96%. Di tahun 2019 memiliki 15,01%. Tahun 2018 16,07%. Tahun 2017 17,30%, dan terakhir di tahun 2016 18,45%. Berbanding terbalik dengan grafik sebelumnya, di rasio return on equity ratio ini PT KB Pharma ini memiliki penurunan ya, dari tahun ke tahun, di mana 2016 turun terus sampai di tahun 2020. Baik, di sebelahnya juga ada grafik mengenai debt to equity ratio atau rasio pinjaman terhadap ekuitas. Di tahun 2020 ada 5,98%, tahun 2019 4,89%, di tahun 2018 2,33%, tahun 2017 2,27%, dan di tahun 2016 ada 2,24%. Sama seperti return on equity ratio, di mana dari 2016 ke 2020 ini mengalami kenaikan terus-menerus dalam persenan oleh PT KB Pharma Tbk ini. Baik, selanjutnya kita akan memasuki bagaimana analisis dari financial highlight ini yang mungkin akan disampaikan selanjutnya oleh Apriliani Ade Ayu. Pada Apriliani Ade Ayu, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Robi. Selanjutnya dengan saya Apriliani Ade Ayu akan membahas financial statement analisis yang dimiliki oleh PT KB Pharma dengan perhitungan berbagai macam rasio secara time series dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Rasio yang pertama yang akan kami bahas adalah current ratio. Dapat dilihat berdasarkan perhitungan current asset, PT KB Pharma menunjukkan hasil yang fluktuatif. Pada dasarnya,
Semakin tinggi current ratio, maka semakin baik perusahaan dalam membayar kewajibannya. Di sini, dari data yang diperoleh, tahun 2016, PT Kalbe Farma memperoleh nilai sebesar 4,13. Di tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 4,51, di tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 4,66, tetapi di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 4,35, dan di tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 4,12. Hal ini menyatakan bahwa current aset yang dimiliki oleh PT Kalbe Farma masuk ke dalam peringkat oke, yang mengartikan bahwa perusahaan masih mempunyai cukup likuiditas untuk membayar liabilitas perusahaan yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan. Rasio selanjutnya adalah quick asset test ratio. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperhitungkan sebelumnya, tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, perusahaan PT Kalbe Farma mengalami peningkatan, tetapi mengalami penurunan di tahun 2019 dan meningkat kembali di tahun 2020. Hal ini menyebabkan quick asset ratio masuk ke dalam peringkat oke. Menurut analis, penurunan yang terjadi di tahun 2019 disebabkan oleh tingginya nilai inventory yang dimiliki oleh PT Kalbe Farma. Sedangkan peningkatan di tahun 2020 didukung karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan naiknya permintaan dari produk Kalbe, seperti obat-obatan, vitamin, dan alat kesehatan lainnya. Rasio selanjutnya adalah inventory turnover. Berdasarkan hasil perhitungannya, inventory turnover rasio dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan secara terus-menerus, sehingga inventory turnover ratio masuk ke dalam peringkat good, yang mengartikan bahwa tingkat penjualan perusahaan dapat dikatakan baik. Produksi atau penjualan obat-obatan, vitamin, dan alat kesehatan lainnya telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Kemudian ada average collection period. Berdasarkan hasil perhitungan average collection period, dari tahun 2016 sampai tahun 2019, PT Kalbe Farma mengalami peningkatan, tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan. Diasumsikan bahwa kredit term yang diberikan yaitu N/60 atau jangka waktunya 60 hari, sehingga average collection period PT Kalbe masuk ke dalam peringkat oke, yang mengartikan bahwa perusahaan mampu menagih piutang penjualan kepada perusahaan klien dan perusahaan klien mampu melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah average payment period. Berdasarkan hasil perhitungannya, average payment period ini di tahun 2016 sampai tahun 2020 itu berfluktuatif, sehingga average payment period masuk ke dalam peringkat oke. Diasumsikan kembali bahwa kredit term yang diberikan perusahaan klien adalah N/60 atau jangka waktu yang diberikan adalah 60 hari. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan PT Kalbe Farma tidak mampu membayar di bawah jatuh tempo yang diberikan oleh klien dan tidak bergantung dengan piutang yang dimilikinya. Selanjutnya, total asset turnover. Dapat dilihat di sini bahwa total asset turnover yang dimiliki oleh PT Kalbe Farma dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus menurun. Sehingga total asset turnover PT Kalbe Farma masuk ke dalam peringkat poor. Hal ini menunjukkan PT Kalbe Farma kurang mengoptimalkan asetnya yang dimiliki sehingga tidak menghasilkan laba. Perputaran aset yang rendah menandakan kurangnya efisien manajemen dan dalam menggunakan asetnya, dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen atau sedang mempersiapkan produksinya atau banyak produk yang belum terjual. Kemudian selanjutnya itu adalah debt ratio. Debt ratio di sini dapat dilihat perhitungannya dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami penurunan, 2019 di tahun 2020 terjadi peningkatan, sehingga debt ratio yang dimiliki oleh PT Kalbe Farma masuk ke dalam peringkat oke. Di tahun 2016, hasil yang diperoleh sebesar 0,18, tahun 2017 0,16,
di tahun 2018 0,16, di tahun 2019 0,18, dan di tahun 2020 sebesar 0,19. Hal ini menunjukkan aset yang dimiliki oleh PT Kalbe Farma jauh lebih banyak dibandingkan dengan kewajiban yang dimiliki PT Kalbe Farma. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PT Kalbe Farma dapat membayar kembali pinjamannya dan diasumsikan tidak memiliki masalah terhadap hal tersebut. Rasio selanjutnya akan kita bahas adalah time interest earn ratio. Berdasarkan hasil yang diperoleh, time interest earn ratio, PT Kalbe Farma masuk ke dalam peringkat poor. Hal ini dikarenakan hasil perhitungan yang telah dilakukan mengalami penurunan yang signifikan dari 5 tahun terakhir. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2016, rasio yang diperoleh sebesar 109,82, artinya pendapatan yang dimiliki lebih besar sebesar 109,82 kali dibandingkan dengan beban bunganya. Selain itu, di tahun 2017 menjadi sebesar 89,06 kali yang diukur melalui total pendapatan sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan beban bunganya. Meskipun sempat meningkat di tahun 2018, namun penurunan terjadi kembali di tahun 2019 dan menurun secara signifikan di tahun 2020. Hal ini dikarenakan beban bunga yang dimiliki utang bank dibebankan kepada perusahaan. Direktur Keuangan PT Kalbe Farma pernah menjelaskan di konferensi pers di Bursa Efek Indonesia sebagai berikut. Dua anak perusahaan itu perlu melakukan ekspansi untuk menambah kapasitas mesin, bukan skema pembangunan pabrik baru. Dapat disimpulkan bahwa utang bank yang meningkat dan terjadi karena PT Kalbe Farma telah mengakuisisi perusahaannya. Kemudian, fixed payment coverage ratio. Analisis time series ini dari tahun 2016 sampai tahun 2020 menunjukkan peringkat oke. Hal ini mengindikasikan bahwa PT Kalbe Farma memiliki komitmen yang baik dalam membayar kewajibannya dalam bentuk transaksi utang maupun obligasinya. Untuk rasio selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yulia. Ya, terima kasih Saudari Apriliani. Selamat sore pemirsa, perkenalkan nama saya Yulia Karyanti. Di sini saya akan memaparkan hasil analisa time series dari rasio profitabilitas dan market value dari PT Kalbe Farma dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Baik pemirsa, berikut terlampir data analisis time series dari gross profit margin PT Kalbe Farma. Dapat dilihat bahwa gross profit margin PT Kalbe Farma cenderung stabil di angka 11% sampai dengan 12% dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa PT Kalbe Farma memiliki tren penjualan yang sama dari tahun ke tahun khususnya pada 5 tahun terakhir. Baik, memasuki rasio selanjutnya yaitu operating profit margin. Dari hasil analisa time series operating profit margin di tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, PT Kalbe Farma mendapatkan peringkat good. PT Kalbe Farma mampu mempertahankan rasio operating profit marginnya pada 5 tahun terakhir. Hal ini dikatakan bahwa PT Kalbe Farma memiliki sistem manajemen yang baik dalam menekan biaya-biaya operasional perusahaan. Baik, selanjutnya untuk rasio return on asset. Dapat dilihat bahwa data time series dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, PT Kalbe Farma mengalami penurunan rasio ROA sebesar 1% dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini dikarenakan bahwa pertumbuhan penjualan PT Kalbe Farma di kuartal pertama tahun 2020 ini lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan 8% pada kuartal pertama di tahun 2019. Pandemi COVID-19 mulai berpengaruh terhadap penjualan Kalbe sejak bulan April tahun 2020. Tantangan berupa pelemahan daya beli masyarakat tersebut masih jadi tantangan untuk emiten ini ke depannya. Selain itu, tantangan berikutnya juga datang dari pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selanjutnya untuk rasio return on equity hampir sama dengan rasio return on asset, di mana return on equity juga mengalami penurunan di tahun 2019 dan stabil di tahun 2020. Hal ini dikarenakan laba bersih PT Kalbe Farma di tahun 2019 sebesar
2,5 triliun yang naik hanya 1,7% year on year atau tipis di bawah perkiraan para analis. Namun, penjualan di tahun 2019 sesuai perkiraan tumbuh sebesar 7,4% year on year walaupun sebagian besar margin didukung oleh margin distribusi yang lemah dan segmen logistik. Sementara itu, menurut iPod News, penjualan segmen consumer health turun sebesar minus 2,8% year on year seiring masalah regulasi. Akibatnya, margin kotor menurun 150 bps menjadi 45,2%. Memasuki rasio selanjutnya yaitu net profit margin. Sama halnya dengan operating profit margin, net profit margin juga masuk dalam kategori good yang didukung oleh cukup stabilnya hasil analisa time series selama 5 tahun dan terlihat adanya peningkatan di tahun 2020. Hal ini menyatakan bahwa PT Kalbe Farma mampu menghasilkan keuntungan yang besar dibandingkan dengan nilai penjualan. Mengingat di tahun 2020 adalah tahun awal Indonesia mengalami pandemik virus COVID-19 yang mendorong masyarakat memiliki sikap panik buying. Sehingga banyak masyarakat membeli obat apapun yang disarankan oleh tetangga, kerabat, saudara, maupun acara-acara yang disiarkan di televisi. Selanjutnya untuk earning per share. Dari hasil analisa time series selama 5 tahun menunjukkan di tahun 2020, PT Kalbe Farma mengalami peningkatan signifikan. Dalam rasio ini menunjukkan bahwa pendapatan yang dimiliki perusahaan juga meningkat. Direktur Keuangan Kalbe Farma, Bernardus Karmin Winata mengatakan akan merevisi kinerja Kalbe Farma hingga akhir tahun 2020. Bernardus memproyeksikan KLBF akan mencatatkan pertumbuhan penjualan antara 4% hingga 6% di tahun 2020. Adapun earning per share diprediksi ikut lebih tinggi. Optimisme ini didukung oleh Bernardus, mengatakan pendapatan divisi produk kesehatan diprediksi bertumbuh antara 5 hingga 7%. Adapun peningkatan divisi ini tidak lepas dari gaya hidup masyarakat yang mulai berubah karena pandemi COVID-19. Perubahan gaya hidup dalam masyarakat ini juga diharapkan mendorong divisi nutrisi antara 2 hingga 4%, sementara untuk divisi distribusi dan logistik ditargetkan akan terkerek paling signifikan hingga 10%. Untuk divisi obat resep, diharapkan bisa tumbuh maksimal hingga 2%. Target ini telah mempertimbangkan kinerja divisi obat resep yang tertekan sepanjang semester 1 di tahun 2020. Selanjutnya untuk price earning ratio. Dari analisa price earning ratio yang dilakukan pada PT Kalbe Farma dalam 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2016 sampai dengan 2020, menunjukkan penurunan secara terus-menerus namun masih dikatakan relatif tinggi. Dapat dilihat pada tahun 2016 sebesar 30,88 kali. Sempat meningkat pada tahun 2017, price earning ratio meningkat menjadi 32,96 kali, lalu mengalami penurunan pada tahun 2018 yang menjadi 29 kali, dan meningkat di tahun 2019 menjadi 29,92, sedangkan menurun di tahun 2020 menjadi sebesar 27,44. Penurunan di tahun 2018 yang terjadi pada PT Kalbe Farma diindikasikan bahwa rupiah terus tertekan lawan dolar Amerika Serikat. Bahkan dolar AS sudah menyentuh 14.900 rupiah. Pelemahan ini menjadi sentimen negatif bagi PT Kalbe Farma hingga pukul 14.54 waktu Indonesia bagian Barat. Harga saham KLBF turun 2,56% menjadi sebesar Rp1.285 per saham. KLBF sudah ditransaksikan sebanyak 4,18 juta lembar saham dengan volume 4,19 juta saham. Total transaksinya sebesar 5,46 miliar rupiah. Pelemahan rupiah memang akan mempengaruhi KLBF sebab sebagian besar bahan baku obat yang diproduksi merupakan bahan impor. Pelemahan ini akan membuat beban operasional meningkat dan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Selain itu,
Penurunan pada tahun 2020 masih sejalan dengan perkiraan analis. Meskipun capaian laba bersih pada kuartal 3 tahun 2020 melambat, PT Kalbe Farma mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 1,6% secara tahunan, menjadi sebesar 17,9 triliun rupiah. Seiring dengan pertumbuhan laba bersih yang sebesar 5,84% secara tahunan, namun demikian, hal ini juga menyatakan bahwa pendapatan PT Kalbe Farma khusus pada kuartal ketiga hanya berkisar 5,5 triliun rupiah yang menurun masing-masing sebesar 2,8% secara tahunan dan 5,5% secara kuartalan. Sejalan dengan hal tersebut, laba bersih PT Kalbe Farma pada kuartal ketiga hanya sebesar 639,9 miliar rupiah yang masing-masing meningkat sebesar 2,7% secara tahunan dan 10,9% secara kuartalan. Analis Mirai Aset Sekuritas Mimi Halimin mengatakan bahwa walaupun pertumbuhan penjualan lebih lambat, tetapi margin profitabilitas 9 bulan pertama di tahun 2020 tetap lebih baik dari yang diharapkan. Dengan demikian, Mirai Aset Sekuritas mempertahankan rekomendasi trading buy dengan target harga sebesar Rp1.760. Harga tersebut berdasarkan pada target price earning ratio sebesar 29,6 kali untuk proyeksi di tahun 2021 menurut marketbusiness.com. Sekian berita yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa.